selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan kembali upload video general reading untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Sagittarius. Kita coba lihat di sini Sagittarius, pesan penting apa aja yang bisa aku sampaikan ke kamu di general reading kali ini. Here we go. Sagittarius. Si Sagittarius general reading bulan Maret tahun 2026 Sagittarius. Sagittarius. Oke. Yang pertama di sini ada Six of Cups. Oke. Kita lanjut dulu, di sini ada Justice. Oke. Eight of Torches. Kita lanjut, di sini ada The Star. Kita lanjut lagi, di sini ada Eight of Swords. Oke. Di the bottom of the deck di sini ada Princess of Pentacles. Sagittarius. Ada Justice di sini. Justice itu bicara soal fairness, keadilan, sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi, sesuatu yang memang sudah sesuai porsi, sesuatu yang ya sudah itulah yang harusnya kamu dapatkan gitu loh. Bisa jadi juga Justice ini soal pembayaran karma. Ya, apakah itu karma baik, karma positif, karma negatif gitu ya, pembayaran karma intinya. Tapi kalau misalnya aku ngelihat dari kartu-kartu di sekelilingnya kamu, ada kartu The Star di sini, kemudian ada Six of Cups dan Eight of Torches. Aku ngerasa this is like pembayaran karma yang positif. Mungkin ada sesuatu di sini yang kamu lakukan di masa lalu yang benar-benar kayak disyukurin banget gitu ya oleh seseorang, kemudian doanya menyentuh langit sampai-sampai kamu di sini dapat pembayaran karma positif ya Sagittarius ya. Oh, berkat Sagittarius gue gini dan doanya sampai ke Tuhan dan kamu di sini dapat pembayaran positifnya. Bisa jadi ya. Atau bisa jadi sebaliknya. Ada sebuah peristiwa yang negatif yang kamu mengira peristiwa negatif ini tuh kayak ini sesuatu yang bisa jadi gimana ya, harus saya kayak like you don't see it, the positive side of it gitu loh. Kamu tidak ngeliat sisi positif dari itu gitu loh. Padahal hal yang buruk ini terjadi demi menyelamatkan kamu dari sesuatu, misalnya ya Sagittarius ya. Misal mungkin kamu di sini harus resign dari suatu pekerjaan, mungkin untuk menghindari karyawan yang jahat misalnya, oke? Atau menghindari bos yang jahat, atau bisa jadi bos yang terlalu jahat misalnya. Kalau misalnya kita bicara soal pekerjaan atau karir. Setelah kamu resign dari pekerjaan itu, situasi mental kamu lebih baik dan kamu pun dapat rezeki yang lebih baik pula, dapat pekerjaan pengganti yang lebih baik. Misalnya ada Eight of Wands di sini, mungkin kamu harus pindah misalnya. Mutasi bisa jadi juga, mutasi kerja, pindah tempat kerja misalnya, ketemu dengan bos yang lebih baik. Jadi again, pembayaran karma itu ya nggak selalu negatif guys, jadi positif, oke? Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di balik pembayaran karma itu nggak harus kok selalu negatif atau positif. Kadang di balik peristiwa negatif itu ya, ulangi lagi, kadang di balik peristiwa negatif itu ada sebuah hal positif yang lahir di baliknya. So Eight of Wands itu adalah soal traveling, bisa jadi kontrak kerja. Mungkin kamu di sini ditawari sebuah kontrak kerja baru. Ada The Star di sini, ada proses pemulihan. Oke, traveling juga, mungkin kamu di sini pindah ke tempat domisili yang baru, kota baru, negara baru, bisa jadi juga, atau sekedar traveling doang, pergi jalan-jalan bisa jadi ya. This is positive Sagittarius. Six of Cups itu juga biasanya bicara soal masa lalu, past gitu ya, atau bisa jadi soal friendship. Ada seseorang dari masa lalu mungkin yang kembali di sini, dan kehadiran orang ini tuh kayak memberikan sebuah pesan yang sangat jelas kepada kamu bahwasanya ada sebuah karma yang berjalan, apapun itu maknanya bagi kamu. Dan kamu bisa ngelihat langsung bahwasanya
Tuhan ngasih kamu petunjuk bahwasanya Sagittarius, lu selama ini terlalu insecure terhadap sesuatu yang mungkin sebenarnya bukan salah lu gitu. Contohnya gimana? Contohnya mungkin kamu di sini insecure di kantor, dibikin insecure sama bos, sama rekan kerja, padahal mereka aja yang toxic, dan sekarang kelihatan gitu loh. Bahwasanya mungkin bos-bosnya kamu ini dipindah tugaskan, atau mungkin kamu di sini dipindahkan ke divisi yang lebih baik misalnya. So karma works here guys. Ada sesuatu yang terjadi di bulan Maret itu yang benar-benar membuka mata kamu bahwasanya Sagittarius, selama ini yang salah tuh bukan elu. Sagittarius, selama ini lu tuh dilihatkan nih sama Tuhan dan semesta hal-hal yang nggak seharusnya ada dalam hidup lu, dan that's not your fault, bukan salah lu kayak gitu. Oke. Bisa jadi juga soal asmara. Mungkin kamu di sini bertanya-tanya, apakah selama ini hubungan gue sama mantan gue ini putus karena gue, salahnya gue gitu ya, apakah dia selingkuh karena gue, apakah dia milih orang lain karena gue, dan kamu dapetin jawabannya di bulan Maret itu bukan salah kamu, bisa jadi aja salah mereka. Atau bisa jadi bagi cross watchers, mungkin Sagittarius yang salah di sini. Tapi ketika kamu mendengarkan pesan ini, kamu akan tahu, wah ternyata si mbak ini benar, yang salah bukan gue selama ini. Kamu akan tahu nanti jawabannya, Sagittarius. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Aquarius, bisa jadi dengan Libra, atau bisa jadi di sini dengan fire sign Aries, Leo, Sagittarius, doesn't have to be. Bisa jadi dengan earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, atau bisa jadi juga dengan water sign ya, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Mari kita klarifikasi ya. Kita coba lihat Justice, kemudian Eight of Swords. See, ada seseorang di sini yang mengganggu periuknya kamu, periuk nasinya kamu lah ya, dapurnya kamu diganggu di sini, Sagittarius. Tapi pembalasan Tuhan itu nggak tidur ya. Pembalasan itu selalu akan diperlihatkan oleh Tuhan dan semesta dengan berbagai cara. Bahkan ketika kamu nggak sadar sekalipun. Jadi ketika peristiwa ini sudah terjadi, kamu akan nyadar, oh pantesan ini terjadi, orang ini gini-giniin gue dulu, kayak gitu. Jadi intinya ada seseorang yang iseng ya sama kamu, atau bisa jadi ini berlaku bagi cross watchers, mungkin Sagittarius yang iseng sama kamu tapi berbalas. Kalau aku orang Minang ya guys ya, jadi ada istilah cakak babale. Jadi di sini bukan kamu yang membalaskan ketidakpuasan kamu, tapi Tuhan dan semesta. Aku melihat di sini justice serves here guys. Kalian akan menyaksikan sendiri bahwasanya wah karma itu beneran ada ya ternyata kayak gitu. Jadi ini nih kayak mungkin somehow memberikan jawaban ya bagi kamu ya Sagittarius. Wah selama ini bukan gue yang salah ya, ternyata dia yang salah, ternyata orang-orang itu yang salah, kayak gitu loh. Sih ada, mungkin di sini ada seseorang yang punya semacam otoritas, yang punya legitimasi, yang benar-benar jahatin kamu ya, bikin hidup kamu susah, bikin kerjaan kamu susah. Let's say ini bos di kantor atau rekan kerja, atau bisa jadi di sini pasangan yang coba-coba untuk selingkuhin kamu, mungkin coba-coba untuk jahatin kamu. Tapi berbalas ke mereka, balik lagi ke mereka. Atau bisa jadi bagi cross watchers, mungkin Sagittarius yang sedang mengalami ini saat ini. Ingat guys, karma itu bisa terjadi dalam bentuk apapun, oke? Jadi tenang aja, kamu gak perlu harus balas dendam, ngotorin tangan kamu dengan darah, dengan hal-hal yang negatif. Tuhan dan semesta akan melakukannya untuk kamu. Oh ya, jadi mungkin ada sebagian dari kamu di sini Sagittarius yang kedatangan sosok masa lalu, atau bisa jadi situasi dari masa lalu yang selama ini menjadi misteri bagi kamu ya. Kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih gitu ya? Kayak masih banyak pertanyaan di benak kamu. Ada birds itu adalah soal gosip.
sesuatu yang nggak ada jawabannya, kamu nggak menemukan jawabannya. So now you get it, you get the answer, you got it gitu loh. Aku ngerasa kamu akan mendapatkan jawabannya, you get it. Dan kamu mungkin di sini again akan berpikir bahwasanya wah ternyata bener ya, selama ini bukan gue yang salah kayak gitu loh. Oke. Aku ngerasa segala sesuatunya akan lancar kembali bagi kamu. Ada kartu Eight of Wands, kemudian ada Princess of Pentacles, Knight of Pentacles di sini ya. Ada sesuatu di sini yang bisa pulih kembali. I don't know why, I feel like ini lebih ke proses pemulihan sih Sagittarius, aku ngeliat di sini ya. Oke. Ini menarik sih. Kalau misalnya memang benar ya, kita bahas sedikit soal asmara. Ada seseorang yang pernah bikin kamu kecewa di masa lalu, ninggalin kamu bisa jadi, kemudian ninggalin kamu sendirian dan kamu masih setia buat orang ini. Ada the dog. Kamu mungkin akan memberikan kata maaf bagi orang ini. Begitu luas hati Sagittarius ya, bisa memaafkan seseorang yang sudah nyakitin dia, which is again yang harus aku tekankan. Lebih baik memberi maaf ketimbang kita yang minta maaf guys, seriously. Biarin deh orang nyakitin kita, biar karma yang bertindak aja kayak gitu loh, ketimbang kita yang minta maaf, ya nggak sih? Dan di dalam situasi ini itu yang terjadi. Even though someone have hurt you gitu ya, walaupun seseorang di sini mungkin sudah nyakitin kamu, kamu masih memberikan kata maaf bagi orang ini. Kamu masih beri kesempatan bagi siapapun orang ini. Apakah ini bos yang kurang ajar, rekan kerja yang kurang ajar, pacar bisa jadi, mantan bisa jadi. Kamu bersedia untuk memberikan maaf. Bahkan mungkin bisa jadi kalian akan resuming the relationship, membangun kembali hubungannya. Oke. Okay, this is interesting. Let's see oracle cards-nya untuk Sagittarius. Kita lihat di sini. Okay. Desires. I offer all longings to you. Katanya di sini, change me, divine beloved, into one who offers all longings to you. Let me feel whole, knowing all true needs will be handled. You are my source for all desires. I offer all longings to you. Okay, so bisa jadi aja ini semacam pembuktian ya bagi kamu nih Sagittarius, bahwasanya hal yang sempat hilang dari diri kamu ini mungkin memang menjadi bagian dari hidupmu. Karena seperti yang aku bilang, ini bisa jadi soal memberi maaf juga kepada seseorang. Oke. Aku sih ngerasa ini lebih erat kaitannya dengan asmara guys. Mungkin ini berkaitan dengan seseorang yang sempat nyakitin kamu, kemudian orang ini mungkin meminta maaf atau mungkin ingin balikan sama kamu misalnya. Kalau misalnya kamu tanya kepadaku apakah ini worth it untuk diberikan kesempatan atau tidak, worth it aja selama hati kamu mau melakukannya. Jadi ini tergantung kamu sih, kamu sebagai pribadi gimana, karena tingkat toleransi masing-masing orang itu berbeda. Ada yang udah di KDRT dalam suatu hubungan tapi dia mau kembali lagi sama pasangannya. Ada yang sudah diselingkuhin sama pasangannya, mau lagi kembali sama pasangannya. Ada yang udah kompilasi gitu, diselingkuhin di KDRT bertahun-tahun tapi masih ingin bertahan dalam suatu hubungan. Jadi intinya adalah dalam suatu hubungan itu toleransi kamu aja. Kalau kamu masih bisa toleransi pasangan kamu apapun yang dia lakukan, maka artinya kamu masih bisa menerima orang itu. That's it. Tapi kalau kamu tanyain ke orang lain, itu nggak sih lo, gue udah di KDRT sama si ini nih, gue udah di ini nih sama pasangan gue. Orang lain pasti punya standar tersendiri dong. Pasti dia akan bilang ke kamu bahwasanya sekitar lu bodoh banget sih gitu ya. So again, apapun itu keputusannya, itu tergantung ke kamu. Kalau misalnya kamu merasa kamu masih bisa toleransi, kamu bisa memberi maaf, lakukan itu. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu nih Sagittarius di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.